bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata Tuhan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa di sini yang suka tanam menanam? Siapa yang suka tanam menanam? Ini kalau saya berbicara di Fakultas Pertanian, kalau tidak suka tanam menanam, mungkin Anda salah tempat. Apalagi baru tahun pertama, ya masih bisa pindah fakultas. Saya orangnya tidak terlalu suka tanam menanam dulunya. Tetapi semenjak di Maumere ini kami punya kebun yang luas, jadi mulailah saya juga tanam menanam. Mudah-mudahan saya tanam bibit-bibit. Saya suka sekali bunga-bunga ya. Tidak tahu kalau teman-teman sobat-sobat di sini suka tanam apa? Suka tanam apa? Sayur, ya. Sayur ya. Saya suka bunga, tapi belakangan ini saya suka sekali pohon kelapa.
Di sini saya lihat ya, talentanya Mbak Umere di sini adalah ya, pohon kelapa. Kalau dari atas bukit itu semua selalu ada pohon kelapa di mana-mana. Ya. Kita yang punya talenta kepandaian di sini, berbakat tanam menanam, jangan kita tanam talenta kita. Ya. Kita tanam bibit-bibit kita. Ya. Itu yang kita mau lihat. Nah, sekarang kita lihat Tuhan bahwa katakan ya, janganlah malas. Ya, dia katakan begitu. Tuhan sendiri bekerja berapa hari? 6 hari lalu 7 hari. Hari ke-7 dia beristirahat. Mari kita lihat ya, kita renungkan sedikit apa itu arti kerja di dalam martabat kita sebagai seorang manusia. Ini topik yang sangat favorit untuk Santo Yohanes Paulus kedua. Ya. Kita lihat bacaan pertama. Mungkin kita pikir bacaan pertama ini ya datang dari kitab Amsal. Kitab Amsal itu ditulis oleh anaknya Raja Daud, Raja Salomo, yang dikatakan bahwa dia orang yang paling bijaksana. Waktu dia masih muda, umur 20, dia minta Tuhan, seperti kalian umur 20 ya, 19-20 ini, dia menjadi raja, dia minta Tuhan kebijaksanaan. Lalu Tuhan kasih dia kebijaksanaan. Tidak ada orang yang lebih bijaksana daripada dia. Jadi jangan kalian pikir kalian muda-muda kalian tidak bisa bijaksana. Minta kepada Tuhan. Dia menulis kitab ini. Kitab kebijaksanaan kalian bisa baca, tapi ini ditutup di bait ke-31 dengan ya, himne seorang istri yang bekerja keras. Kita tidak mau fokus. Di sini belum ada yang menikah kan? Belum. Tapi sudah ada yang mau menjadi istri kan? Sudah mempersiapkan diri menjadi istri ini. Sudah ada pacar belum? Atau yang laki-laki di sini mencari istri seperti apa? Ya. Di sini dikatakan ya tadi di Amsal, kalau kecantikan dan apa tadi itu? Ya? Kemolekan dan apa ya tadi ya? Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Siapa yang tidak mau jadi cantik? Hah? Di sini teman-teman di rumah, om, tante, papa, mama, mereka di sini cantik-cantik. Coba lihat dengan ya, kalau tidak kelihatan dari situ, tapi saya lihat dengan sarung yang luar biasa ini, gagah-gagah, ya, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Sayangnya dikatakan kecantikan itu ya, suster ya, kami ini sudah membiara, tidak lagi cantik bersolek ria, ya. Karena itu adalah sia-sia dan kebohongan. Tapi yang dicari dari seorang istri, mungkin kita, apalagi kita laki-laki, mana mungkin kita jadi istri. Memang zaman sekarang kita ikut, tidak kan? Nah, ya, kita diundang oleh Raja Salomo yang muda ini, yang bijaksana ini, untuk menjadi orang yang bekerja keras. Contohnya dikatakan dari himne istri yang luar biasa ini. Ini menggambarkan juga gereja yang adalah istri daripada Kristus, ya, mempelai daripada Kristus. Kalau kita semua sudah dibaptis, kita adalah mempelai Kristus. Ya. Jadi ini bukan hanya untuk istri-istri di rumah, mama-mama kita di rumah saja ayat ini. Ini semua adalah untuk kita, supaya kita dipanggil, kita mau bekerja keras seperti orang yang mendapatkan 5 talenta itu, dia jadikan 10, yang 2 jadi 4, tapi yang 1 dikubur karena dia malas. Ini luar biasa di sini. Pertama, dikatakan bahwa dia senang bekerja dengan tangannya. Dia bercocok tanam, dia merajut, segala dilakukan di rumah. Tangannya ditaruh pada jentera, ya, jari jemari memegang alat pemintal, atau juga menanam tanaman, atau riset, atau belajar, ya. Lalu dia bekerja di rumah. Tidak hanya itu saja, dikatakan berikutnya, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Si istri pekerja keras ini atau kita semua
juga diundang untuk keluar memberikan amal kita kepada orang yang tertindas, yang miskin, yang terlupakan, yang sakit. Apalagi kita yang muda-muda punya tenaga kuat untuk keluar. Ya. Lalu dikatakan lagi, pertama dia sudah bekerja di rumah, atau dia bekerja di kampus, lalu dia keluar, ya, membantu yang miskin. Lalu apa lagi yang terjadi? Ini di sini dipotong. Ya. Dikatakan di situ bahwa setelah dia keluar, dia pun memikirkan hal-hal, ya, yang tentang Tuhan. Bahwa kita hidup beribadah tidak terlepas daripada pekerjaan kita. Kalau kita pikir, identitas saya itu bukan apa yang saya lakukan, benar. Tapi tidak terlepas daripada apa yang kita lakukan, kita kerjakan, ya. Dengan tangan kita itu memberikan. Kalau kita sedang depresi, ya, itu biasanya kita malas. Mau apa-apa juga malas. Pernah kan? Lagi malas, lagi tidak semangat, masak juga tidak mau, lagi mencuci piring, gitu ya. Saya ini kebanyakan pekerjaan saya mempersiapkan khotbah, ya, atau ini atau itu, banyak sekali soal-soal pemikiran. Biasanya saya suka menikmati juga mencuci piring, tapi belakangan ini faktor kami banyak, jadi saya tidak dapat kesempatan. Kadang-kadang pekerjaan tangan kita yang sederhana seperti itu saja, kalau kita jadikan ibadah kita seperti si istri ini, itu kita sudah bertemu dengan Tuhan. Waktu saya kuliah di kota Melbourne, saya cukup diberkati dengan orang tua yang cukup menjayai saya. Saya sampai di tahun ke-2 dan ke-3 di mana saya mengalami depresi berat, sehingga tadinya saya nilainya lumayan, ya, A, B, C campur-campur, lalu sisanya tinggal apa? D dan F. Setengahnya itu saya gagal. 2 tahun itu saya benar-benar tidak lagi bisa melihat diri saya. Tadinya saya teman banyak sekali, tapi akhirnya tidak mau berteman lagi. Stres berat. Lalu Tuhan sentuh saya dengan seorang bayi yang perlu dioperasi jantungnya. Papa mama saya minta, bisakah kamu temanin itu papa mama si bayi itu, karena mereka juga butuh seorang teman yang bisa ajak kemana, ya, sambil menunggu bayinya dioperasi. Saya disentuh Tuhan saat saya mencuci piring di apartemen saat dimana kami tinggal. Saya tinggal bersama mereka jam 4 pagi, ya, si ibu sudah bangun, kasih susu mamanya, saya bangun pagi-pagi, saya juga bantu yang mencuci-cuci. Saya tidak tahu sama sekali waktu itu, tapi Tuhan sentuh saya luar biasa dengan pekerjaan. Saya tidak bisa lupa itu. Waktu itu di dalam hati saya rasakan begini, kata-katanya seperti ini: kalau kau mencuci piring bersama saya dekat padamu, rasanya damai. Yang saya rasakan, saya tersentuh sekali waktu itu. Saya pikir tadinya karena kita, ya, mahasiswa begini, kita kenal, sudah dibaptis dari kecil, ya, Tuhan itu hanya ada di pikiran saya saja, mengerti secara pelajaran agama. Tapi saya belum kenal Tuhan. Dia berbicara sebagai seorang teman di dalam hati saya. Sejak itu yang tadinya saya seluruhnya berantakan, sebulan saya tinggal dengan keluarga itu, saya berubah 180 derajat kembali. Semangat saya studi semua akhirnya selesai. Saya ingat mama si bayi itu bilang, David, kamu pasti lulus. Memang itu dia sepertinya bernubuat waktu itu. Tadinya saya tidak ada semangat lagi untuk menyelesaikan studi saya. Tiba-tiba setelah saat itu saya hanya mengangkat tangan saja mencuci piring seperti itu, Tuhan bangkitkan kembali semangat saya. Teman-teman, jangan kita anggap remeh tangan kita yang sudah diberikan Tuhan, akal pikiran kita, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu. Kalau kita pakai, kebaikannya adalah untuk kita sendiri. Tuhan sebagai pencipta, Dia menciptakan Anda dan saya semua.
Tidak hanya Dia ciptakan kita saja, tapi Dia mengundang kita menjadi partner pencipta. Ya. Istilahnya kalau Dia creator of the world, kita ini co-creator. Dia percayakan bumi ini kepada kita untuk kita kembangkan. Ya, karya Tuhan ini sungguh luar biasa. Luar biasa keindahan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak terselami. Ya. Tadi pagi saya dengan Lee yang merekam ini, kami jam 5 pagi sudah bangun-bangun. Kami ke Bukit Nilo, ya, Bukit Golgotas itu, kami siapkan satu lagu ini, How Great Thou Art, untuk bikin video YouTube. Sekarang kan apa-apa YouTube ya. Jadi kami siapkan itu jam 5 pagi, kami sudah nyanyi-nyanyi. Saya sudah nyanyi lagu itu seberapa puluh kali. Saya nyanyikan satu bait untuk kita ya, untuk kita tutup renungan ini. Kita diundang untuk mengagumi, tapi tidak hanya saja sebagai pengagum, tapi kita juga ikut sebagai pencipta. Sungguh luar biasa martabat yang diberikan kepada kita, anak muda. Ya, jangan kita kubur itu dalam tanah, tapi kita tumbuhkan semua semangat mencipta kita. Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, that power throughout the universe displayed. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, my God, how great thou art. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Ya Allah yang maha mulia, maha pencipta, maha kuasa, kami mengucap syukur atas segala talenta yang sudah berikan kepada kami. Kami Engkau ciptakan dalam gambaran-Mu, dan dalam gambaran-Mu kami menemukan identitas kami sebagai manusia-manusia yang Engkau undang, sebagai juga pencipta, sebagai juga pengolah dunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu, Roh yang penuh dengan kreativitas, yang membantu kami untuk bisa mengolah dunia ini. Kami sebagai mahasiswa-mahasiswi Fakultas Pertanian, Engkau percayakan dengan ilmu yang sungguh luar biasa, dengan kemampuan tangan kami dan segala yang Engkau berikan. Tuhan, biarlah kami tidak mengubur talenta kami itu, tapi biarlah dengan Roh Kudus-Mu kami berani mengambil resiko, kami berani mengolah, sehingga semua yang Kau sudah berikan itu bisa menjadi berkat bagi kami dan bagi
masyarakat, keluarga kami, komunitas kami, universitas kami, bangsa kami, bangsa yang sudah Engkau berkati dengan tanah yang sangat subur Tuhan. Dan biarlah kami juga bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab atas segala yang Kau sudah limpahkan kepada kami. Semua ini kami doakan dalam nama Tuhan kami, Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin.